Pada tahun 1468 sampai 1478, kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kertabumi. Pada saat itu, beliau mengangkat kedua kakak beradik yaitu Ki Gede Panengger dan Palanggati. Ki Gede Panengger diberi tugas menjaga gedung pusaka, dan Palanggati diberi tugas menjadi juru pertamanan. Dalam menjalankan titasan Prabu kedua, beliau sangat berhati-hati, taat, disiplin, penuh rasa tanggung jawab, dan bekerja sama dengan. Dikala Ki Gede Panengger menjaga gedung pusaka, Palanggati membantunya. Begitu pula sebaliknya, dikala Palanggati bekerja di pertamanan, Ki Gede Panengger juga membantunya. Walaupun sudah ekstra hati-hati, manusia memang tidak luput dari kesalahan. Pada malam yang sunyi, diiringi hujan gerimis, gedung pusaka dijebol oleh si Duratmuka. Duratmuka berhasil masuk dengan membawa kedua pusaka sakti kerajaan Majapahit. Jebolnya gudang pusaka pun dilaporkan kepada Sang Prabu. Sang Prabu pun marah dan langsung mengumpulkan semua anggotanya untuk membahas hilangnya kedua pusaka tersebut. Dalam pesawanan agung, semua anggota praja sepakat dan memutuskan memberi tugas berat kepada Ki Gede Panengger dan Palanggati untuk mengambil kedua pusaka dan menangkap si Daratmuka, baik hidup maupun mati. Dan harus dilakukan selama 44 hari. Apabila mereka tidak berhasil, mereka akan dihukum mati. Keduanya menyamar menjadi pengamen kentrung dan merubah nama mereka. Ki Gede Panengger menjadi Joko Prokoso, sedangkan Palanggati menjadi Pranyang. Tanpa mengenal lelah dan putus asa, mereka menyusuri jalan. Panas terik, hujan lebat mereka hadapi bersama. Akhirnya, keduanya menemukan sebuah kampung yang dihuni beberapa warga. Mereka berdua masuk ke kampung itu dengan mengutarakan niatnya untuk mengamen kentrung. Warga kampung yang sangat haus kesenian sangat senang mendengarkan irama alunan kentrung yang dimainkan. Di tengah-tengah para warga menikmati irama kentrung dan bersenang-senang, datanglah dua orang yang tak diundang. Kemudian memperkenalkan diri dengan sombongnya. Kedua orang itu memperkenalkan namanya sembari menghunuskan pusaka sakti kerajaan Majapahit. Mereka berdua memperkenalkan diri dengan nama Panjang dan adiknya yang bernama Punjung. Mendengar perkataan mereka, Ki Gede Panengger dan Palanggati menghentikan kentrungnya. Mereka berdua memohon dengan sopan dan hormat, meminta pusaka sakti itu untuk dikembalikan. Namun, permintaan mereka tidak dikabulkan. Maka terjadilah perang yang berlangsung selama 1 jam. Ki Gede Panengger melawan Panjang dan Palanggati melawan Punjung. Perang pun usai. Ki Gede Panengger dan Palanggati hanya mendapatkan kedua pusaka sakti itu, sedangkan Panjang dan Punjung melarikan diri. Pengejaran si Duratmuka tetap dilakukan hingga memakan waktu berpuluh-puluh hari. Jika dihitung sejak hari ditetapkannya tugas mereka, sudah 44 hari. Namun Ki Gede Panengger dan Palanggati tetap tidak berhasil menangkap si Duratmuka. Sudah pasti ketika mereka kembali, mereka akan dihukum mati. Untuk itu, Ki Gede Panengger mencari tempat persembunyian yang aman untuk menyelamatkan diri dari hukuman mati. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan sebuah gua batu. Disitulah mereka bersembunyi dan bertempat tinggal. Gua batu tersebut kemudian diberi sebutan Rumah Batu Alam. Pada tahun 1477, di tempat itulah keduanya bertapa beranta dan memperdalam ilmunya untuk hidup mendekatkan diri kepada Ilahi Robbi. Namun, karena tata cara yang berbeda, masing-masing merasa terganggu. Maka pada tahun 1478, Palanggati memisahkan diri menetap di suatu tempat, dan tahun 1998, beliau mendirikan sebuah kampung diberi nama Blawi. Pada tahun 1478, Sang Prabu Kertabumi lengser dari jabatannya atau kekuasaannya berakhir. Sejak itulah Ki Gede Panengger berani menampakkan diri. Lama-kelamaan Ki Gede Panengger menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Pengikut Ki Gede Panengger menjadi banyak dan ikut menetap di sekitar Batu Alam. Maka
Tahun 1479, Ki Gede Panengger memberi nama Dusun Pamahan, dan tepatnya pada 1484 Dusun Pamahan diganti menjadi Dusun Ngelengkir. Pada tahun 1499, Ki Gede Panengger wafat dan jasadnya dibiarkan di dalam rumah Batu Alam. Beliau wafat pada usia genap 70 tahun. Selanjutnya, pada tahun 1521 di kota Tebu Ireng, berdirilah Balai Ketemanggungan yang dihuni oleh seorang tumenggung yang bernama Pawiroleko. Beliau sudah memeluk agama Islam. Beliau seorang alim yang gagah perkasa dan juga berwajah rupawan, hingga Putri Kedaton sang Adipati Kediri jatuh kasmaran kepadanya. Sesampainya pada Balai Ketemanggungan, Pawiroleko berpesan kepada abdi kinasihnya bahwa jika siapa saja yang datang ingin menemuinya, baik pria ataupun wanita, untuk menunggunya sampai selesai membaca wirid. Pesan ini sangat diperhatikan dan selalu diingat oleh sang abdi. Dan pada saat itu, Putri Kedaton Adipati Kediri datang ke Balai Ketemanggungan dan ingin menemui sang tumenggung Pawiroleko dengan tujuan ingin melamarnya. Mendengar itu, sang abdi dengan sopan dan penuh hormat mempersilahkan Putri Kediri untuk masuk dan duduk di Balai Ketemanggungan, dan berkata bahwa Pawiroleko berpesan disuruh untuk menunggunya hingga selesai membaca witirnya. Putri Kediri pun menunggu. Namun, Pawiroleko membaca witirnya terus bersambung sejak sholat zuhur, diteruskan ke sholat asar, dan diteruskan lagi ke sholat maghrib, berakhir pada habisnya sholat isya. Maka perlakuan Pawiroleko ini dinilai negatif oleh Putri Kediri, dan berprasangka bahwa perlakuan Pawiroleko ini bukan hanya sekedar membaca wirid, namun juga secara tidak langsung menolak lamarannya. Putri Kediri pun merasa tersinggung dan malu, dan berpamit pulang kepada sang abdi. Pada saat di tengah perjalanan, Putri Kediri dengan didampingi seorang prajurit berhenti seraya berkata, "Daripada aku hidup menanggung malu tidak dapat hidup berdampingan dengan Pawiroleko, lebih baik aku mati berkalang tanah." Dengan spontan, Putri Kediri menghunuskan pusaka dilego dan suduk seliro. Begitu pula prajuritnya mengalami nasib yang sama, yaitu suduk seliro. Tempat suduk selirunya Putri Kediri sampai sekarang disebut Sendang Linggo. Linggo berasal dari kata lego atau puas, artinya keris dilego karena Putri Kediri tidak kunjung pulang. Sang Adipati memerintah Ki Demang Tungkur untuk menyusul Tuan Putri ke Balai Temanggung di kota Tebu Ireng. Betapa terkejutnya Ki Demang Tungkur setelah mengetahui Putri Kediri wafat di tanah dengan badan berlumur darah dan pusaka yang masih tertancap di badannya, dan jelas ini ulah busuk Temanggung Pawiroleko. Ki Demang Tungkur pun melaporkan peristiwa sedih ini kepada Adipati. Adipati pun menangis tersendu-sendu dan pergi ke Balai Ketemanggungan. Setibanya di sana, Demang Tungkur langsung mengikat Pawiroleko menolak dan tidak mau diikat karena merasa tidak bersalah. Demang Tungkur pun menjelaskan bahwa sepulangnya Putri Kediri dari Ketemanggungan wafat di tengah perjalanan, dan Ki Demang berkata bahwa jelas Pawiroleko pembunuhnya. Untuk itu, Ki Demang Tungkur akan mengantarkan Pawiroleko ke sang Adipati. Pawiroleko tetap bersikeras menolak tuduhan itu. Mereka sama-sama mempertahankan kebenarannya masing-masing. Suasana di Balai Ketemanggungan semakin panas dan terjadilah peperangan yang dahsyat. Balai Ketemanggungan pun hancur lebur. Pawiroleko selamat dari peperangan dan lari menyelamatkan diri masuk ke hutan belantara untuk mencari tempat persembunyiannya. Disitulah Pawiroleko menemukan Dusun Lengkir. Kedatangan beliau disambut baik oleh penduduk Lengkir. Setelah Pawiroleko mengatakan maksud dan tujuannya, Pawiroleko dipersilahkan bersembunyi di rumah Batu Alam. Disitulah Pawiroleko menjumpai kerangka dua manusia. Pawiroleko kemudian minta penjelasan kepada penduduk tentang kedua kerangka manusia tersebut. Penduduk berkata bahwa kerangka itu adalah Ki Gede Panengger dan seorang cantriknya atau pembantunya. Beliau adalah pendiri kampung ini. Pawiroleko kagum akan Ki Gede Panengger.
Untuk mengenang jasanya, Pawiro Leko mengubur kerangka itu dan mengganti nama Kampung Lengkir menjadi Desa Tenggerejo. Pada tahun 1525, Tenggerejo berasal dari kata Tengger yang memetik dari nama Ki Gede Panengger. Namun tahun berdirinya tetap diakui tahun 1479, yaitu tahun berdirinya Dusun Pemohan.